Kenapa sih makin banyak orang miskin? Nah, ini adalah pertanyaan yang banyak sekali orang yang mencoba jawab. Kenapa sih orang yang miskin tetap jadi miskin dan orang miskin ini susah jadi kaya? Bahkan sekarang yang tadinya golongan menengah ini malah cenderung ya bakalan jadi golongan miskin juga. Kalau ada orang yang bilang ini kebijakan pemerintahan yang salah, bisa dibilang ini nggak salah tapi juga nggak sepenuhnya benar, karena ada faktor-faktor lain yang ternyata menyebabkan hal ini. Konten ini saya buat berdasarkan karena keresahan saya pribadi, karena ya makin lama, bulan demi bulan, ekonomi Indonesia ini makin turun ya, dan bisa disebut dengan deflasi. Pengangguran makin banyak, orang nggak tahu caranya gimana escape dari pengangguran setelah dia pasca di PHK, ngelamar sana-sini juga nggak dapat. Zaman sekarang itu nggak mudah ya dapat kerja kalau nggak punya koneksi. Ya karena di dalam dunia kerja itu kan kita bisa dapat temen ya, tapi juga bisa kehilangan teman, terutama orang yang memberikan kita akses bisa masuk ke pekerjaan tersebut. Bisa aja ya kita misalkan underperformance, atau misalkan kalau marketing nggak achieve target ya kan, ya karena kondisi ekonomi sekarang juga lagi ngedrop, jadi rebutan ini pasarnya. Nah padahal kamu tuh punya skill, punya pengalaman di sana juga. Cuman ya karena pasarnya aja sih. Ditambah zaman sekarang untuk pegawai yang baru, ini saya melihat di beberapa lowongan pekerjaan ini tawaran gajinya nggak gede-gede amat ya. Bahkan untuk level supervisor ke atas, misalkan manajer. Saya pernah ngelihat di beberapa iklan di Jobstreet untuk level manajerial itu gajinya aja nggak nyampe 10 juta. Ya kisaran di angka 7 sampai 8, bahkan ada yang nawarin cuma 5 juta rupiah. Manajer loh ini. Sementara kalau kita lihat bawahnya supervisor itu gajinya juga rata-rata di angka 4 sampai 4,5 juta rupiah. Padahal UMR di kota saya ini 3 juta rupiah. Jadi selisihnya hanya sedikit banget ya. Padahal beban kerjanya antara staff leveling, supervisor, manajer itu gapnya jauh banget ya. Baik tanggung jawabnya, baik scope pekerjaannya. Tapi kalau gajinya selisih dikit-dikit kayak gini sih, worth it nggak? Coba kalian bisa komen deh di kolom komentar. Jadi ya ujung-ujungnya karyawan zaman sekarang itu uangnya ya habis hanya untuk makan aja. Karena kebutuhan juga meningkat, inflasi kemarin sempat bikin bahan pokok menjadi naik, beras naik. Ya kalau udah gitu mana bisa nabung? Apalagi foya-foya ya. Padahal pemerintah secara tegas mengumumkan bahwa kita harus membelanjakan uang kita agar ekonomi berputar. Lah, yang dibelanjain apa? Orang uangnya nggak ada, gajinya kurang, gajinya dikit, boro-boro belanja di mall. Rata-rata orang di mall itu nggak belanja pak. Rata-rata orang di mall itu nonton atau nongkrong doang, dah selesai. Bener nggak? Nah masalah ini juga didukung dengan ketidaksupportan pemerintah ke dalam dunia swasta. Kita lihat basicnya aja lah, yaitu di pendidikan. Swasta itu butuhnya karyawan yang full skill, yang ngerti apa yang harus dia kerjain. Sementara gaya pendidikan di Indonesia, padahal ini sudah 10 tahun dipegang oleh Pak Nadiem Makarim yang katanya sekolahnya akan bergaya Finlandia, kurikulum merdeka. Tapi kenyataannya, guys, Indonesia masih terus-terusan menyiapkan sumber daya manusia dengan pendidikan untuk masa lalu. Mana ada di Indonesia ngajarin pendidikan finansial, pendidikan keuangan secara dini, nabung, apa itu kripto, apa itu saham, apa itu obligasi. Mana ada yang ngajarin kayak gitu? Ya mohon maaf ya, kalau misalkan orang Indonesia banyak banget yang kecebur sama pinjol, kecebur sama investasi abal-abal yang nilainya sampai miliaran, bahkan triliunan, ya nggak salah, karena pendidikan kita dari pertama itu sudah salah. Sebenarnya bener ya, pendidikan dasar seperti matematika, IPA, IPS itu tetap harus ada ya, tetap harus dipelajari oleh siswa-siswa zaman sekarang. Tapi yang terpenting adalah bukan ilmu dasarnya aja, tapi bagaimana cara mengimplementasikan ilmu tersebut di dunia nyata. Misalkan matematika nih,
Di matematika itu ada rumus yang namanya sin cos tangen. Ambil contoh tangen aja lah. Mana tahu murid-murid zaman sekarang fungsi tangen itu buat apa? Padahal di dunia nyata fungsi tangen itu sangat bisa untuk ngukur rasio sudut bangunan. Jadi kalau kamu tahu berapa tingginya, berapa panjangnya, lah ini sudutnya itu berapa derajat sih? Nah, ini bisa loh dihitung pakai tangan. Nah, masalahnya kalau cuman teori aja tanpa tahu ilmu itu dipraktekin buat apa, ya sampai kapanpun murid-murid nganggoh-nganggoh, nggak ngerti. Karena nggak ada prakteknya, nggak ada urgensinya buat ngitung itu. Ngertinya teori. Dan ini sebenarnya yang mau di-achieve sama Pak Nadiem Makarim ya sebagai Menteri Pendidikan. Tapi ya pada kenyataannya tidak bisa diimplementasikan dengan baik. Kita bisa lihat contoh aja lah di media sosial berapa banyak murid-murid SMP yang ternyata nggak bisa ngitung. Puluhan murid SMP Negeri 1 di Pangandaran, Jawa Barat juga dilaporkan belum lancar membaca. Ya, ini pemirsa kasus ditemukan setelah sekolah melaksanakan program literasi untuk para murid. Murid sekolah menengah pertama 1 Mangunjaya Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat belum bisa membaca. Murid tak bisa membaca terdiri dari 11 orang siswa kelas 7, 16 murid kelas 8, dan 2 orang murid dari kelas 9. Berapa banyak murid-murid SMA yang nggak bisa lihat jam dinding analog. Bahkan ada satu video yang ya agak konyol ya, nggak ngerti negara-negara Eropa itu di mana aja, nggak ngerti Thailand itu di mana, Vietnam itu di mana. Hey guys, Thailand, Vietnam itu kan jelas itu di negara Asia ya, India aja Asia. Masa nggak tahu ilmu yang sedasar itu? Jadi ilmu dasarnya aja nggak tahu. Nah, mencoba untuk mengimplementasikan di dunia nyata, ya ini konyol namanya. Ini kayak kamu nggak ngerti elektronik handphone tapi tiba-tiba coba nge-service handphone, ya handphonenya rusak. Ini kayak kamu nggak ngerti cara bikin rumah tapi tiba-tiba kamu bangun rumah, nyemen pasir sendiri, ya roboh rumahmu. Nah itu tadi ya, udah ilmunya hanya teori tanpa ada gambaran mengimplementasikannya gimana, ini udah double kill ya. Apalagi ditambah dengan pendidikan kita itu cenderung meluluskan siswa-siswa nggak layak untuk lulus. Seperti yang saya bicarakan tadi, SMP nggak bisa baca, ini seharusnya nggak lulus ya. SD nggak lulus ya. Harusnya hal-hal seperti itu tuh sudah tuntas di SD. Apalagi ya saya pernah dengar juga ada anak magang. Anak magang itu kan berarti kuliah ya. Anak magang yang dia nggak ngerti caranya copy paste di komputer. Ya ngerti sama sekali, kan ngelus dada nggak sih kamu kayak gitu? Jadi jangan banggalah kalau anak kamu nilainya 9. Jangan ya Bu, karena apa? Itu jangan-jangan nilai 9 itu di top up dari nilai aslinya yang cuman 3. Hasil dari nilai top up ya kayak gini ini. Kelihatan bagus di angka tapi zong di aslinya. Ngerinya lagi, ini sekolah-sekolah ini sebenarnya hanya mementingkan grade sekolahnya itu sendiri. Ya akhirnya yang korban siapa? Ya siswa-siswanya. Hanya demi nama sekolah tidak tercoreng. Karena kan seharusnya outputnya yang penting ya kan? Yaitu siswa-siswanya yang pinter gitu loh, yang menghasilkan, yang punya daya saing ke depannya, bukan nama sekolah. Harusnya kan seperti itu ya. Apakah nama sekolah ini berkaitan dengan besaran dana BOS? Gilanya lagi, sudah sistem pendidikannya rusak, negara masih ngambil pegawai untuk calon P3K dan ASN-nya itu pakai cara-cara tahun 70-an, tahun 80-an. Udah tahu nilainya cuman top up, ya kan? Bukan nyari seseorang yang skill. Ya, ini sebenarnya ujian-ujian yang ada untuk CPNS ini udah nggak relevan lagi ya. Kebanyakan orang lapangan, orang yang skillnya di sana, itu akan kalah soal-soalan. Karena ya mereka taunya praktek lapangan, mereka nggak ngerti teori, tapi ketika kerja jadi. Sementara orang yang kebanyakan teori ya udah jadi teori aja. Buktinya adalah ketika pemerintah punya gawe atau punya pekerjaan, itu kan diserahkan ke swasta kan ya. Padahal itu seharusnya nggak kayak gitu ya. Kalau ASN dan P3K itu sesuai dengan skillnya mereka, maka yang ngelamar untuk pekerjaan-pekerjaan di pemerintahan itu ya pegawai ASN dan P3K itu sendiri. Ya nggak sih? Seharusnya keuangan negara ini harus dikelola dengan efektif, karena ini nggak efektif sama sekali. Kamu memperkerjakan seseorang yang non-skill, butuh orang swasta untuk ngerjain kerjaan kamu. Lah apa gunanya dulu kamu di hire? So, kembali pertanyaan di awal. Kenapa sih orang miskin tetap
jadi miskin dan orang miskin itu susah jadi kaya, ya karena di Indonesia ini kemiskinan sudah terstruktur. Nah, ini kembali lagi ke generasi kita yang akan datang. Kalau bisa dibilang generasi sekarang sudah rusak karena dirusak oleh pendidikan yang kurang tepat sasaran, kurang terimplementasikan dengan baik. Nah, ini kan sulit ya, masa udah lulus SMA disuruh kejar paket C lagi, kan nggak lucu ya. Gimana caranya memperbaiki siswa-siswa yang sudah terlanjur rusak ini? Masa ya harus kembali ke SD, ya kan? Sebenarnya kalau saya pribadi ya, zaman COVID dulu itu kan ada yang namanya sekolah di rumah ya, dan saya kurang setuju sih. Sekolah di rumah, udah sekolahnya di rumah, pengajarannya online, habis itu lulus. Di sini gak ada sinyal. Orang tua kan ada yang kerja, ada yang sibuk, di rumahnya nggak ada wifi. Seharusnya pada saat kita semua WFH, anak-anak juga belajar di rumah, ketika masuk dia kelas 1, ketika masuk kembali ya masih kelas 1, jangan jadi kelas 3. Karena ya dia ada gap 2 tahun ini. Dia masuk SMA terus kena COVID, begitu dia masuk sekolah lagi dia udah mau lulus. Ini kan nggak bener ya, karena ilmunya tuh masih stuck di SMP. Lah ketika dia lulus mau kuliah, kompetisi apa yang didapat? Ya dia di lapangan ya akan dihajar sama generasi-generasi sebelumnya yang lebih mateng, yang pendidikannya lebih baik. Ujung-ujungnya kasihan generasi yang baru lulusan sekarang. Yang gak heran kalau ada perusahaan yang cari kerja, itu susahnya minta ampun, cari yang punya kompetisi, punya ilmu, yang bisa bahasa jam analog dengan bener biar nggak telat ya. Ini kan ternyata sulit gitu loh. Dan pengusaha-pengusaha pada komplain, pekerjaan di luaran sana banyak, calon pekerjanya juga banyak, tapi yang kompatibel nggak ada. Nah, ini masalahnya. So, ya ini bukan urusan saya buat mikirin gimana solusinya ya, toh saya nggak ada di pemerintahan, kata-kata saya nggak ada apa-apanya. Ini pikiran buat Menteri Pendidikan selanjutnya, dan pengganti Nadiem Makarim itu harus seseorang yang bisa menyelesaikan generasi berikutnya, generasi anak saya yang masih umur 2 tahun, biar dia bisa sekolah, dia jadi SMP, dia jadi SMA dengan kompetisi bagus. Juga masalah yang sudah terlanjur terjadi di kurikulum Merdeka ini, berarti kan 10 tahun ya. Nah, ini masalah 10 tahun. Jadi saya rasa Menteri Pendidikan berikutnya, Pak, tugas kamu sangatlah berat. Dan saya harap Pak Prabowo itu tidak mengambil Menteri Pendidikan dari partai. Enggak, jangan banget. Harus ngambil dari guru, dari dosen yang asalnya dari pendidikan gitu loh. Biar relevan sama pendidikan selama 10 tahun ini. Gimana cara ngerubahnya, gimana lapangannya, itu tahu semua. Jadi harus dari orang-orang tersebut. Kalau nggak guru, dosen. Jangan tiba-tiba orang IT, jangan tiba-tiba orang lulusan penerbangan, jangan tiba-tiba orang partai. Nggak nyambung, ya nggak sih? So, gimana menurut Anda? Apakah Bapak Ibu semua juga setuju kalau generasi lulusan sekarang ini generasi rusak? Dan setuju nggak sih kita harus punya menteri yang bisa memperbaiki 10 tahun yang lalu atau lulusan kurikulum Merdeka dan memperbaiki 10 tahun ke depan, ya agar anak-anak kita itu menjadi orang yang punya kompetisi baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Nggak lucu dong ketika lulusan zaman sekarang itu dibully sama lulusan luar negeri. Nggak usah jauh-jauh, kalau kita sampai dibully sama Thailand, Vietnam, apalagi Malaysia, aduh, mending pindah negara lah.